Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhajir Sawang di channel YouTube GAP Mas MR. Nah, jadi buat kawan-kawan semuanya, salam satu hobi pencinta batu aki. Oke, untuk hari ini saya akan menggosok salah satu bebatuan yaitu batu fosil kayu, kawan ya. Nah, di sini fosil kayunya itu berwarna kulit kuning ya, ada kulitnya kuning, kemudian di isi-isian celah-celahnya itu terdapat warna hitam. Apakah batu ini kristal atau memang batu ini memang motif dalamnya itulah kecebong ulung, atau memang badar, atau memang fosil kayu yang memang mengeras tapi tidak mau mengkilat, karena ada beberapa jenis kawan ya. Dan di sini saya kurang paham, jujur saya kurang paham tentang fosil kayu. Nanti jika fosil kayu ini saat pembelahan mengeluarkan bau kencur atau bau yang kurang sedap, maka fosil kayu ini adalah fosil kayu kelor, kawan-kawan ya. Oke, mohon maaf. Nah, jadi kita akan coba untuk belah dulu ya. Kita akan lihat karena serat-seratnya ini cukup halus. Kebiasaan fosil kayu kelor itu seratnya itu begitu halus. Oke, setelah proses pembelahan di sini kawan-kawan dapat lihat bahwasanya debu dari hasil pembelahan fosil kayu ini menunjukkan dengan bau aroma yang kurang sedap dan warna hitam campuran agak keputihan. Keputihannya itulah serat-serat kayunya kawan-kawan ya. Menunjukkan bahwasanya ini adalah fosil kelor. Nah, jadi fosil kelor ini saya pernah membaca di sebuah artikel atau karya ilmiah, sangat banyak manfaatnya kawan-kawannya, bahkan untuk kesehatan, untuk hal mistis dan sebagainya. Ini luar biasa dan cukup sulit untuk menemukan fosil kelor kawan-kawan ya. Fosil pohon kelor. Nah, salah satunya itu saya dengar ini ya, fosil kelor ini jika digunakan saat kita digigit oleh serangga atau binatang-binatang berbisa, maka bisa mengobati bisa tersebut. Entah benar entah enggak, kita belum mencobanya. Oke, jadi fosil kelor ini kawan-kawan kita akan coba untuk menggosoknya. Setelah proses pembelahan, di sini saya akan masuk dalam proses pembentukan hingga berbentuk salah satu batu aki ya. Kita bentuk supaya kita tidak capek nanti pada proses penggosokan kawan-kawan ya. Jadi kita bentuk ukuran, pola dan sebagainya. Kita potong dulu ujung-ujungnya, kemudian kita lihat sedalam apa hitam tersebut agar tidak ada kulit kuning yang tersisa. Kita akan coba untuk mengambil hitam ya. Tapi jika ada, maka itu di luar daripada jangkauan kita kawan ya. Maka kita usahakan agar yang tersisa itu hitam tolen. Tapi jika ada kuning dan sebagainya itu di luar jangkauan, karena mungkin ada urat-urat yang kuning itu tembus agak lebih dalam. Jika kita kecilkan lagi mungkin batunya kurang bagus, sehingga kita mengambil inisiatif untuk membuat salah satu batu yang indah. Nah, jadi setelah proses pembentukan ini menggunakan gerenda kasar kawan-kawan ya. Nah, jadi kita akan lihat seperti apa. Jadi kawan-kawan dapat lihat sendiri juga. Nah, ini dia, ternyata hitamnya itu luar biasa kawan-kawan. Namun di balik hitam ini ya, di balik hitam ini, di sini ada beberapa les yang muncul. Ini di samping ya. Mohon maaf ya. Ya, ini dia di samping ada tadi kuning. Kemudian di samping sebelahnya lagi ini les kuning. Jadi ini cukup dalam masuknya, kita tidak bisa mengambilnya. Jadi ini kita biarkan saja, semoga saja dengan ini bisa menjadi karyasi seni dari alam tersendiri. Oke, kita akan masuk dalam tahapan penggosokan menggunakan gerenda duduk. Nah, jadi saya basahi dulu karena saya tidak menggunakan air yang turun langsung dari selang atau sebagainya kawan-kawan ya. Nah, jadi tahapannya itu di sini kawan-kawan dapat lihat. Sebelum saya berbicara, batu gosoknya aja menghitam kawan-kawan, ini mengeluarkan bau yang memang kurang sedap ya. Luar biasa sekali, tapi nggak apa-apa. Jika memang batu ini memiliki khasiatnya tersendiri, benar dengan karya ilmiah atau artikel yang saya baca, maka batu ini cukup layak untuk dipakai. Oke, kita akan gosok ya. Kita akan gosok mula-mula. Setelah proses mengosokkan pun kita masuk dalam tahapan pengkilatan kawan-kawan ya. Nah, jadi ini proses pengkilatan. Jadi saya menggunakan kertas kopak P240. Nah, jadi mula-mulanya itu saya mengkilatkan telapak dari bongkahan aki ini. Kenapa telapaknya? Karena nanti akan saya pakai lem untuk mengkilatkan yang atasnya supaya lebih mudah kawan ya. Jadi kita kilatkan karena nanti proses pembongkarannya itu lebih mudah. Oke, kemudian di sini kita sudah pakai bambu menggunakan lem perekat
untuk mengkilatkan batu ini. Jadi kita akan coba untuk mengkilatkan secara perlahan-lahan kawannya. Semoga saja nanti hasilnya itu luar biasa dan memang cukup indah dan cukup menarik. Jadi kita lihat ya secara bersama. Dan terima kasih buat kawan-kawan yang telah singgah di channel YouTube GAP Mas AMR. Terima kasih banyak bagi kawan-kawan yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar saya makin bersemangat membuat video-video terbaru seputaran bebatuan atau bongkahan batu aki. Terima kasih dan ribuan terima kasih buat kawan-kawan yang masih sedia di channel YouTube GAP Mas AMR. Oke, kita akan coba untuk terus lanjut mempoles batu aki fosil galih kelor ya. Nah ini dia, kita akan coba untuk membersihkan. Kita akan lihat seperti apa hasilnya. Jadi setelah proses pengkilatan secara berkelanjutan, di sini kawan-kawan saya menemukan bahwasanya fosil kelor ini ternyata tidak mau mengkilat polen 100%. Kenapa? Nah, karena dia memiliki serat kayu kawan-kawan ya, kilatannya itu ada, cuma serat kayu alaminya itu tidak mau hilang kawan-kawan. Bahkan bercak-bercak putih dari serat kayu itu nampak jika terkena cahaya matahari. Seolah-olah ini menunjukkan bahwasanya ini kayu bukan batu, tapi ternyata memang batu kawan-kawan. Kita udah gosok pakai gerenda lagi ya kan, bahkan percikan apinya keluar. Oke, kemudian di sini kita akan masuk dalam tahapan pengkilatan menggunakan sekam padi yang telah dibakar, kawan. Nah, seperti biasa saya akan coba gosok dan terus gosok. Oke, ini dia prosesnya. Jadi sekam padi terbakar ini, kawan ya. Sekali lagi ingin saya sampaikan, dia memiliki tekstur atau kelembutannya itu agak sedikit kasar seperti kertas Kovac P240. Namun di sini uniknya itu sekam padi yang telah dibakar ini kawan, jika terkena air dia akan lebih licin dan halus di bawah 240 kawan. Nah, ini ketika terkena air ya, kilatannya itu ketika terkena air. Jadi sebentar lagi akan saya bersihkan. Jadi kita lihat dulu, karena saya tadi cuci tangan ya, supaya tangan saya bersih dari sekam padi yang putih-putih yang menempel di tangan saya. Oke, buat kawan-kawan semuanya, kemudian saya akan coba untuk membersihkannya terlebih dahulu atau mengelap supaya kering. Kita akan lihat seperti apa hasilnya setelah pengeringan atau kita keringkan menggunakan kain ya. Kita akan lihat seperti apa hasilnya. Jreng. Nah, ini dia. Jadi kawan-kawan dapat lihat sendiri, kilatannya ada tapi serat kayunya tidak hilang. Inilah uniknya fosil kayu galih kelor. Ya, ini tidak tembus kawan-kawan, bukan kristal ya. Namun saya dapat merasakan bahwasanya fosil ini memang memiliki khasiat. Dari khas baunya saja saat proses pemotongan hingga penggosokan, di sini saya dapat merasakan tidak ada hal yang membuat saya mual-mual atau sebagainya. Malah saya lihat tubuh saya semakin fit. Oke, kita akan coba lihat terus ya. Ini ada kilatan-kilatannya di celah-celah namun luar biasa indah. Nanti akan saya tunjukkan ketika terkena cahaya matahari. Oke, kawan-kawan semuanya, cukup sekian dulu proses penggosokan bongkahan batu aki ya. Sampai berjumpa di lain waktu. Semoga kawan-kawan semuanya sukses dunia dan akhirat dan mendapatkan rezeki yang kawan-kawan inginkan. Begitu juga cita-cita yang kawan-kawan idam-idamkan. Oke, semoga kita semua selalu mendapatkan umur yang berkah, bermanfaat untuk sesama, bermanfaat untuk negara, bermanfaat untuk agama terutamanya. Sampai berjumpa di lain waktu pada kesempatan yang lain. Salam satu hobi pencinta batu aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fosil galih kelor Sungai Aceh. Mantap.